Menurutku ya. Kalau diskusi itu malam minggu tuh lebih baik diskusi masalah usaha. Apalagi sedekah, rencana atau apapun masalah masa depan itu terbaik. POB, podcast orang biasa. Yuhu. Assalamualaikum guys, ini podcast ketiga gue. Alhamdulillah gue berhasil mengundang spesies orang biasa yang ketiga nih. Capek banget nih gue. Ibaratnya gue menarik tuh, nih orang dari alamnya nih, perjuangan seharian, akhirnya dia mau datang. Anjir. Boleh. Ini teman gue nih, udah lama juga nih dari SMP. Kenalin diri dulu dong. Nama aku Yuda Arliandani. Panggil aja Yuda. Gitu. Orang biasa. Ya, podcast kita malam ini nih, pas banget nih malam minggu nih. Malam minggu. Malam Siap-siap minggu. sakas. Malam minggu orang biasa nih, Yud. Oke. Langsung ke pokok pembicaraan kita nih. Ngomongan lu agak dinyaringin lah, soalnya gue sederhana banget nih barangnya nih. Nah, gitu. Menurut pandangan lo nih, sebagai orang biasa, nih lo kan orang biasa nih. Alright. Apa sih malam minggu itu? Menurut lo apa malam minggu itu? Pasti ada itu makna tersendiri. Apa itu malam minggu menurut lo? Malam minggu buat aku sendiri sih biasa aja. Iya. Menurut orang lain kan malam minggu mau spesial jalan-jalan kan. Bagi aku biasa aja, sumpah. Pasti ada itu. Coba jelasin, ada makna tersendiri itu malam minggu apa? Mungkin Dari pribadi, coba harus ada jawaban dong. nobar bokep. Skip Pertanyaan jorok anjir. Malam minggu kan orang banyak tuh jalan-jalan, sama nongkrong teman-teman, apalagi yang punya pacar tuh. Kalau lo kegiatan lo apa sih malam minggu biasanya? Pasti hal positif kan? Gak mungkin dong itu dong, gak mungkin hal positif. Malam minggu ya jalan-jalan aja, cari orang kayaknya. Mungkin kalau biasanya kalau gue habis gajian, lo kan udah kerja kan? sedekah lah. Kan sebaiknya kan sebagian harta disedekahkan. Iya, disedekahkan. Tapi ini lo gendutan sekarang, sumpah deh. Astagfirullahaladzim. Dulu lo teman gue paling burik. Kepala pitak, ya Tuhan. Paling burik, kurus banget. Orang Sekarang udah ya astagfirullah. masih lah. udah ganteng sekarang. Belum punya pacar kan? Ya Allah ya, pastilah belum punya pacar. Gue kan tahu. Gini. Kalau aku pacaran itu maksiat. Maksiat menurutku nih. Enggak. Oke. Pakai bahasa Banjar lah. Oke, menurutku lah. Malam minggu tuh maksiat. Kenapa? Hah? Kenapa? Nah, aku pertama kali jalan malam minggu lihat orang mojok. Ya, di mana? Jangan sebut iya, tempat lokasi lah. Terusin. Itu kotor gitu. Ini kan agak meleweng jadi pembicara nih. Biar cerita jadi kayak. Gue kan jalan-jalan nih, Iya nih. sama teman. Gak sengaja. Gue kan rencana mau beli gorengan nih. Jalan. Udah kerasa ada orang mojok gitu. Iya. Ada yang ngelem lah. Astagfirullah. Lurus lagi ketemu orang. Sudahlah. Berarti menurut lo malam minggu ini apa itu? Sangat disayangkan kan? Padahal kan itu waktu buat kita rame-rame saling ngumpul diskusi. Lebih bagus kan diskusi sama teman-teman masalah Diskusi menurutku Iya. Kalau diskusi itu malam minggu tuh lebih baik diskusi masalah usaha. Apalagi sedekah, rencana atau apapun masalah masa depan itu terbaik. Jangan kalau masalah sudah minta sama ibu sudah minta sama ibu, jalan bawa pacar. Astagfirullahaladzim. Bukan kita kan, bukan spesies kita kan. Kita spesies orang yang ingin ta'aruf sama perempuan. Iya, alhamdulillah. Kalau pacaran itu kan menjurus ke maksiat. Iya. Ta'aruf itu masalahnya kan berkenalan,
halal. Tapi kan itu tunggu. Taruh jam sekarang kan menurut gue nih sama aja mengarah ke pacaran kan. Coba lo lihat tuh taruh tuh. Sama aja kan? Taruh itu ada beberapa jenis. Coba kalau taruh yang bersih itu ada perantaranya. Nah, ini nih. Ada ustadznya perantaranya nih. Dengerin. Kalau masalah taruh kan perkenalan. Ini apa kebiasaan buruknya, bisa menerima satu sama lain. Iya. Pacaran apa yang kita nikmati? Ngewe. Ngewe, Cok. Lah, yang paling buruk kita kacau nih kita di sini ya. Kita di sini 100 di antara 100% ada 60% yang sudah kecewa. Gue sensor sendiri tuh. Nah, langsung kacau ini. Gue lanjut. Ini masalah malam minggu nih bebas, Cok. Kita masalah malam minggu tuh liar lah. Masalahnya kan banyak hal bodoh yang terjadi. Kalau masih minta duit sama ibu, mohon maaf nih, gue salah ngundang kayak ini. Mohon maaf kan. Kita bercanda aja kan. Itu kotor. Jangan itu maksud kriteria. Jangan diumpati jorong banjar lah. Ini dasar orang bahari mah, ya Allah. Astagfirullah. Kacau. Nah, lanjut pertanyaan 3 nih. Biasanya lo ngelewatin malam minggu gimana? Apa malam minggu lo berlalu begitu aja atau gimana? Gitu. Kalau ada kerjaan sih kerja. Coba jelasin kerja lo apa sih? Sedikit aja yang orang boleh lo kasih tahu aja tuh. Gue kerja di sebuah agen apa tuh? Agen LPG lah. Masa LPG kan? LPG kan tuh lumayan kan. Ini isinya gas semua. Gas ini. Gas dari LPG 3 kilo nih masuk semua ini. Berarti malam minggu lo tuh gak terlalu berlalu gitu aja kan, pasti ada kegiatan kan? Biasanya gue tidur jam 4. Jam 4 pagi. Biasanya ngapain itu kalau sibuk banget? Kalau tengah malam gue kayaknya mikir-mikir kalau apa yang akan terjadi di masa depan. Kita kan harus selalu mikir apa yang terjadi, apa yang harus kupersiapkan. Kalau masalahnya kan waktu terbaik itu jam 2. Jam 2:04 malam. Ngapain tuh? Tahajud. Tahajud. Itu jam tahajud kan? Alhamdulillah lo udah ngelakuin kan? Alhamdulillah. Apa ini? Ngelakuin apa? Tahajud. Ini masalahnya tahajud ini tahajud. Ya membersihkan diri lah. Mm-mm. Kalau masalah jam 4 kayaknya biasanya jam 4 atau jam 5 lebih lah. Sholat subuh lagi. Alhamdulillah tuh ada aja petunjuknya begitu untuk esok harinya. Gue kan kerja baru-baru itu gajinya 300.000. Dan itu top sebulan. Gue kerja 3 bulan kan. Naik gaji. Gue ditunjuk bosnya kakek gue sendiri sih. Itu Tapi ya mikirin dulu lah, kan namanya bos kan kita harus namanya kakek sendiri kan, kita harus profesional. Jadi si kakek gue ini kan milih gue jadi staf gudang. Ya staf gudang sama ya jual-jual. Jadi setelah beberapa minggu kan atau beberapa bulan gue punya penghasilan tetap 500.000. Kantor gudang 1.300.000. Wow. Totalnya 1.300.000. 1.300.000 nih. Terus lumayan tuh buat micet tuh. Terus 700.000 ya. Paling bersih. Gue usaha TV kabel. Dia memang young businessman ya, pengusaha muda nih. Nih namanya Yuda Aryanandi, juga pengusaha muda nih. Inspirasi gue juga buat bikin buka usaha sip good. Gini ya. Ini sambil minum ya. Yoi. Bismillah. Ada disinfektannya. Aduh. Lanjut. Gue mikir lagi. 2 juta itu mau diapain? Menurut gue kan kebanyakan. Jadi gue sedekahin 300.000. Ya daripada
habis di sana sini kan. Masa gue mau beli ganja 2 juta? Gak mungkin, gak dapat. Beli bongnya aja gak cukup gitu. Jadi gue ya investasi buat akhirat. Iya gitu. Kan gak apa-apa sedekah secara terang-terangan atau apa, gak apa-apa ya. Tapi gue gak mau disebut. Menutupin lah. Iya. Daripada kan kita kalau sedekah itu niat, bukan nomor 1 itu niat, bukan popularitas. Jangan sedekah karena mau ingin disebut itu kotor. Biar niat karena Allah Ta'ala. Iya. Sejuk lagi nih gue nih. Jadi gimana menurut lo kehidupan lo yang sekarang nih? Menurut lo udah di fase di mana nih? Wah, enak bro. Sumpah gue rebahan 2 juta per bulan. Santai coy. Ini kan gue mau bikin usaha sama teman-teman. Jadi ya semoga aja berhasil kan. Gue kan mau bulan 10 ini kayaknya terkumpul deh uang. Kan ada 3 orang kan bulan, ya semoga berhasil aja. Udah kan gini, gue kan orangnya pemalas. Super pemalas. Jadi bukan orang pemalas ini pasti memilih cara yang paling mudah untuk dia agar mudah. Bekerja. Iya. Bukan orang yang sedang malas. Nah, orang yang sedang malas itu pasti kalau kerjaan ya lepas-lepasin lah. Jadi gue orang pemalas, gue akan ngelakuin apapun kalau itu menurut gue itu santai akhirannya. Iya. Gue mikir kayak gini, gue nggak mau diinjak terus. Gue mau bikin usaha, gue mau jadi bos. Jadi gue akhirannya pasti rebahan. Nah, gue jadi mikir kayak gini, gue mau rebahan tapi tetap sukses. Nah itu, gue mau usaha lebih dulu, rebahan kemudian ya. Poin hidup banget tuh ya. Yo, rebahan is my life. Nih, pertanyaan nih, mau habis pertanyaan nih. Gimana menurut lo orang yang gak punya pacar nih biasanya malam minggunya berasa gimana menurut lo? Kalian orang terpilih, bro. Klub 1%. Jomblo. Dari lo. Come here with daddy. We make a group. Iya. Dia jago bahasa Inggris dulu SMA kan, paling jago kan, paling tinggi lah lo kan. Don't say that. Tangan kanan di kelas. Aku kadang-kadang sombong. Alumni, kita sealumni kan, sekolah di mana? SMA N2 Kota Baru. Nah, Semada Nyet tuh IG-nya ada tuh. Semada Berjaya. Terus Nyet, malam minggu nih kan, bagi orang biasa bisa sih, bisa nggak? Bisa. Buat asal dia punya penghasilan sendiri, jamin sama ibu, bisa berkuen, kasih perempuan. Iya. Janco kalian. Bisa nggak buat berkarya gitu? Ya, asal dia mikir. Selama dia mikir pasti. Malam minggu kan pas itu 1 minggu buat revisi di malam minggu itu kan, gimana ngembangin gue besok mau ngapain nih? Gue besok harus malam minggu kan pas ya. Merancang kehidupan untuk seminggu ke depan. Lu masih nulis kan? Lu penulis juga ya guys. Nih teman-teman, ini juga nulis nih dulu nih. Sampai dapat apa ya? Sertifikat alhamdulillah. Dia menulis juga. Salah satu diakui berarti. Diakui dia penulis Kota Baru juga. Cuman karyanya nggak ada. Pemalas. Tuh, intinya kayak gini. Gue kan kalau keseharian nih kan dari Senin sampai Sabtu tuh setengah hari, benar. Gue itu pemalas. Jadi kalau gue megang laptop dari Senin sampai Sabtu itu gak ada waktu. Jadi Sabtu sampai Minggu itu gue mikir apa yang harus gue lakukan. Gue ada tulisan sekitar 5 cerpen lah. Lumayan. 1 novel. Kan buat gue sendiri. Sombong boleh dong sekali. Bukannya apa, itu gue bukannya mau kena popularitas atau apa. Gue mau dikenal karena karya.
gue mau milih yang terbaik dari yang terbaik, bukan yang kalau gue mau nulis ya itu buat gue sendiri, gak buat orang lain, buat kesenangan aja. Karenanya berarti lo tipe orang yang tertutup atau lo malu kah? Malu enggak sih, Memang pribadi lo tertutup gitu kan, gak mau apa itu? gini masalah gue sendiri ini apa ya, introvert. Nah ini gue gak paham introvert tuh kayak gue gak mau bicara kalau nggak perlu sama orang, jadi ya udah lah. Oh gitu ya. Kalau orang negur ya sapa balik, kecuali kalau gue nggak punya bahan pembicaraan atau apa, ya lebih baik gue dalam rumah sendiri aja. Yang penting ada wifi dalam rumah. Ada wifi kan? Berarti malam minggu nih versinya beda-beda kan setiap orang. Ya orang yang zaman sekarang tahu kan ya, malam minggu kan terlalu apa gitu sama suasananya, terlalu melupakan, sering tuh lupa diri tuh kalau setiap malam minggu. Gimana pandangan menurut? Setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda lah tentang malam minggu. Menurut malam minggu menurut gue itu ya lebih baik ditiadakan. Kenapa? Kebiasaannya. Anggap aja malam minggu kayak malam biasa, kecuali ya kalian punya penghasilan sendiri, ketemu sama perempuan sudah merasa cocok, ya nikahin. Jangan bertele-tele, jangan terlalu lama kan susah kalau perempuan itu kalau digantung. Balik ke podcast kedua nih bahasanya nih, mantep nih nyambung. Perempuan itu kalau digantung merasa sakit, percaya deh. Gue yang paling merasakan anjing. Aku yang paling merasakan. Aduh, ngomong lah. Kita waktu SMP pernah menyukai perempuan yang sama. Iya sih, iya. Ya. Siap. Gak usah disebut. Ya. Gimana? Gue lupa. Gue hampir sepenuhnya melupain masa-masa SMP gue. Kelas 1 kan, lo kan pernah mau nembak tuh kan, tapi digotong sama temen-temen kan. Gue yang sekelas sama lo itu. Kelas 1 apa ini? Kelas 1 SMA. Oh iya. Lo kan digotong tuh kan. Gue enggak mau tahu apa-apa di situ kan. Anjir lo. Aku kan apa nih? Duduk kan dekat perempuan. You know her. Iya, gak usah disebut kan. I know her. Here's good. You know that. Tapi itu pas itu gue ingatnya gue nggak bisa ngomong apa-apa, sumpah gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue cuma bisa itu aja. Oke. Sampai itu cewek Ipil, gue tahu dari mukanya Ipil dia, padahal dia gue pede dikit ya, padahal dia mau sih kalau gue tembak. That's it. Ya, tapi kan sekarang kan udah berlalu. Ini pas umur 19 nih, Ya mau hampir 20 Juli 29 ini 20 tahun. Berasa banget tuh gimana hidup sekarang, fasenya berasa jadi orang zaman purba, bro. Sumpah, gue nggak tahu zaman sekarang itu kayak gimana, sumpah. Gue kan introvert, jadi dalam rumah aja tuh. Kecuali ada perlu, lah jalan. Simple aja kan, yang penting simple, hidup simple tapi menghasilkan. Nah, gue mau rebahan. Gue mau jalan kalau ada perlu. Gue mau makan kalau perlu. Beli sesuatu yang diperlukan, jangan yang dimaukan. Gitu. Hidup seperlunya. Ini gue suka nih. Tapi kan menurut lo kan nih gini nih. Anak zaman sekarang nih, kayak gue kan merasakan udah terlalu menyesal. Gue dulu terlalu malam minggu sering jalan tanpa menghasilkan sesuatu tuh. Gini deh, hidup itu harus seimbang. 50% ibadah, 50% maksiat. Dunia. Dan maksiat lo. Jangan maksiat lah, lo mikir terlalu sering. Ya itulah. Gue waktu SMA juga mikir kayak gitu, maksiat. Kalau sudah dewasa ya sudah pertanda akhir zaman kayak gini, mau kiamat, apa yang mau dipikirkan masalah maksiat? Mending masalah ibadah, coy. Lah kalau mikir ngewe
Udah akhirnya kalau mengikuti nafsu itu setan bakalan ya gitu deh. Kalau masalah bulan puasa waktu semalam itu kalau mas ngikuti nafsu mas, baru sekarang aja gue mau mikirin ibadah. Berarti walaupun lo di rumah aja tuh lo maksiat juga, sering maksiat tuh yang bisa dalam hati kan selalu ada sangka buruk dengan orang. Yes. Itu maksiat juga tuh, besar Ya juga. aku pernah prasangka buruk lawan orang yang kamu suka sama. Oke deh. Gak usah dibahas Yud. Nanti ini diupload nih. Ini diupload. Gini, perempuan yang disukai Kapi, dia masih nyukai lo. Ya, Noi. but I'm not. That's right. I'm not. Ini untuk situasi ini kan kita kan masih pandemi kan, masih kan. Gimana lo tuh struktur kebiasaan lo sehari-hari, kinerja lo gimana? Ya, kalau gue turun ke kantor, kerja, istirahat, tidur. Jam 3 baru turun lagi. Protokol tetap kan, jaga kan? Protokol tetap. Di kantor itu, semua kayak keluarga coy. Sumpah. Kantornya di mana sih? Di sebelah Indomaret. Indomaret. Itu sebenarnya kayak rumah, Cuma kelihatannya kayak rumah. Cuma di sebelahnya itu ada kantor. Kamuflase kan? Ya, supaya kada ketahuan. Oh gitu ya. Ya mikir aja dulu sebelum ke situ. Khusus nih buat lo nih, lo memaknai hidup gimana nih? Selama berapa tahun lo udah hidup di dunia nih? 19 tahun lebih kan? Gimana lo memaknai hidup nih? Hidup gue mah hancur lah. Baru sekarang baiknya. Pernah di titik paling bawah untuk 19 tahun lebih ini? Pernah waktu SMP kayaknya. Lo kan SMP. korban bully terus kan? Yoi. Coba lo ungkapin deh. Masalah bullying. Gue aja ngebully juga. Orang yang dibully malah ngebully coy. Gue sebenarnya nggak mikirin masalah masa lalu. Gue lebih mikirin masalah sekarang. Yang dulu biarlah berlalu. Dibully itu ya, jadikan itu sebuah motivasi. Jadikan dia kita bully kemudian. Nggak boleh itu Islam. Dia emang anu kan dulu emang diberikan dulu nih kepala kan di sini botak kan, itu bisa lo jelaskin gimana kenapa itu? Itu kayaknya Itu paling dibully tuh kepalanya itu. Botak kan ya sini kepala besar, botak. Itu sebenarnya gue tutupin lah sebenarnya karena ya Sering pakai topi. stres. Aneh kami ngeliatnya di kelas pakai topi, di kantin pakai topi, di WC pakai topi. Aku udah pernah WC, sumpah. WC sekolah udah pernah. Terus siapa itu? Sumpah. Lu siapa yang Aku WC udah itu? pernah. Lah aku kada tahu. Aku ke WC sekolah itu kada pernah. Seumur umur. Siapa yang WC? Lu. Aku kada tahu. Sumpah aku seumur hidup kada pernah ke WC sekolah karena tahu pasti kotor. Kecuali punya gurunya. Emang kita sering kencing di situ. Buat kan ketahuan yang ngelem tuh kan. Kadang Sambil diminum aja nih, santai kita malam ini malam minggu kan. Gue udah malas jalan Yud. Sekarang berasa kan umur sudah lumayan kan, berasa banget tuh. Sudah uzur. Seluruh tanah. Pengennya mau keluarga gitu. Pulang kerja kan enak kan, ada yang ladenin tuh. Maunya gitu, maunya. Mau makan dulu mas? Iya. Minum dulu mas? Gitu nih. Mandi dulu mas? Iya. Atau mau aku? Iya. Itu yang ditunggu. Makanya taruh. Jangan pacaran. Dengerin. Kotor. Untuk seminggu ini ada kejadian apa nih? Kita udah lama nih ketemu kan. Gue terakhir lihat lu belum hari raya ke rumah siapa itu? Ke rumah teman kan? Sama gue lihat story-nya. Malam raya. Atau hari raya itu? Malam pas hari raya. Ngumpul nih. Kan gue. Gak pernah. Gak ada. Siapa lagi tuh? Gak pernah. Aku gak pernah jalan. Gak pernah. Kalau hari raya itu kan aku jalan
Ya paling ke rumah keluarga. Oh, hari raya. Ada, Iya. Oh iya. Astagfirullah. Tapi nggak usah disebut, terus Oh nggak usah. ya, gue beli martabak coy. Masa? Ya, masa ketemu pacar lah. Gak mungkin kan? Mungkin. Gak mungkin. Aduh. Kayaknya kita semua nih atau yang kenal sama lo tuh yang kena aja, yang kena bakal kaget lo bakal nikah. Nikah dadakan misalnya nanti lo. Timbul-timbul aja orang Banjar timbul-timbul kawin aja. Bacaraan karena Kayak pacaran kelihatan. Kayak kucing anjir. Gak kelihatan apa-apa. Astaga. Ya udah yuk, nih gimana? Muncul kayak kucing. Ya udah nih. Ada gak nih pertanyaan yang belum nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah nih, yang terakhir nih. Yang terakhir cuma semoga aja ada yang gue tanyain lagi. Pesan-kesan dari lo. Terserah lo, nasihat untuk diri lo sendiri lebihnya atau untuk gue atau untuk semuanya yang positif lah. Untuk orang-orang yang melakukan malam minggu, stop. Cukup lakukan apa yang baik, jangan lakukan yang buruk. Kecuali kalian punya penghasilan sendiri. Penghasilan sendiri itu kan bisa beliin perempuan yang lain. Bisa. Dia perempuan yang lain. Bukan. Belikan perempuan benda yang lain-lain lah, seperti boneka kan. Masa minta uang sama ibu belikan boneka Doraemon, gak lucu anjir lah. Gak lucu. Ah, Gak lucu. beli yang kalau kalian mau melakukan kebiasaan malam minggu mending punya penghasilan sendiri dulu lah. Tapi sekarang banyak yuk umuran kayak kita nih yang udah usaha sendiri, all shop atau jual makanan di online tuh gue senang banget nih ngeliatnya tuh. Wah, Menurut lo gimana tuh? Itu sih keren sih, sumpah keren. Dia mau usaha sendiri, nggak mau nggak mau punya bos, tapi dia jadi bos gitu. Gak ada yang ngatur. It's a best idea ever, sumpah deh. Pemuda-pemudi Indonesia banget gitu kan. Sumpah keren. Berdiri sendiri demi apa ya? Demi bangsa. Demi memajukan bangsa, memajukan bangsa dan uang mahar coy. Iya. Ini nih. Nek ngomong. Lu kan kerja nih, lu udah siapin lah uang itu. Uang mahar lo. Kan nggak tahu kan lo nikah apa. Gue mau nanya soal nikah, tapi kan pasti lo ada tabungan buat persiapan itu. Tabungan kayaknya ada deh. 150.000 baru gue tarik coy. 600.000. Tapi kan pasti ada niatan untuk membeli itu. Ada. Kayaknya umur 21 atau 22. Siap. Ya intinya jangan terlalu tua kan. Jangan sampai terlalu tua lah. Bila sudah siap langsung langsung. Kalau Anda muda dan produktif, lakukan sekarang. Iya. Jadi intinya apa nih ya? Malam ini intinya lagi. Ulang ya intinya yang lebih menasihati kami semua. I have no idea. Gak ada kan? I give it to you. Ya udah intinya teman-teman 1.000 2.000 hasil sendiri itu lebih berarti buat kehidupan sendiri, apalagi kan bisa tuh ngasih orang tua kan. Alhamdulillah gue Bisa ngasih orang bisa tua. ngasih. Alhamdulillah. Coba gini, lo diam aja di rumah nih, gue lantang nih 2.000 aja, lo diam aja di rumah, diam aja, gak mungkin dapat, pasti gak mungkin dapat. Intinya lo sendiri yang berjuang untuk nyari itu kan, nyari rupiah kita kan. Apa itu? Karena hidup ini apa ya, 100% tanggung jawab diri sendiri kan. Tanggung jawab diri sendiri. Lakukan apa yang jadi prioritas. Seperlunya kan. Ya udah yuk, thank you banget udah mau hadir di podcast gue. Gue juga merasa bangga. Ada lagi mau disampaikan? Ya udah, thank you. POB, podcast orang biasa. Yuhu.